Baca itu nggak usah deket-deket. Nggak Tahu nggak kelihatan tetangga kok. aku kemarin habis operasi. Loh kan? Iya nih. Iya. Operasi mata kanan kiri 2 kali. Nah kenapa? Masa gara-gara lihat Iya, gini? salah satunya itu. Hah? Apa sih ya? Masa gara-gara lihat gini Iya operasi? toh. Itu berarti ada masalah itu matanya tuh ya? Iya, jadi periksa dokter mata, Mm-mm. tiba-tiba langsung operasi. Umurnya ya seaku gini? Ya enggak sih, umurnya 51 tahun. Mungkin ada faktor usia. Bisa jadi. Sudah tak bikinin minum loh. Panas nggak? Enggak, ini Aduh. oh ada ininya juga ya. Anyep ya? Udah buang aja. Dibilangin jangan deket-deket. Nggak kelihatan soalnya. Tapi seru ya kalau kita ada dokter spesialis mata ya. Iya sih. Oh iya benar. Aku tuh dulu baca buku sebenarnya nggak sedekat ini. Minus. Tapi lama kelamaan kok makin nggak kelihatan. Apa ada anu ya? Kita bisa tanya sama dokter spesialis. Dokter Desti spesialis mata. Ide bagus itu. Gimana kalau Mungkin minusnya torik itu bisa jadi bisa operasi? kalau bisa diobatin dulu. Ya, bisa. Kamu jangan ngawur, mending kita tanya aja ke spesialisnya, ya? Iya. Aku Gimana kalau sebenarnya. kita undang? Tanya aja lah, udah, Ya, panggil aja lah. oke. Dia udah di depan tuh. Yuk, mana aja yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Risa yang ada di rumah maupun yang ada di studio, kembali lagi bersama saya, host paling kece, Torik dan juga Alfi, selamat datang di acara Orkes, obrolan kesehatan. yang dipersembahkan oleh Hospital TV Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Kami sapa para pengunjung dan pasien Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Terima kasih telah mempercayakan pelayanan kesehatan kepada kami. Semoga diberikan kelancaran dalam proses pengobatan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Ya, Alfi, tadi kamu sudah cerita ya, karena tetanggamu ada yang habis operasi mata. Iya, betul. Ini hari ini kita kedatangan narasumber yang akan membahas soal penyakit mata, macam-macam penyakit mata, kendala di mata yang sudah spesialis. Ya. Iya, betul. Ini hitungannya seperti sahabat saya sendiri ya. Gitu. Wah, sudah saya anggap sebagai sahabat sendiri ya. Mohon maaf ya dokter ya. Kita sambut aja ya. Sambut saja langsung. Dokter Desti Hendrastuti. Terima kasih dokter. Assalamualaikum Mas Tari, Assalamualaikum. Mbak Alfi. Dokter Gimana Desti. kabarnya? Alhamdulillah. Dokter Desti gimana dokter? Alhamdulillah baik, masih Alhamdulillah. ini subur aja. Kita sama-sama sehat. 11-12 ya, Alhamdulillah. Terima kasih ya dokter kesempatannya hari ini bisa hadir. Iya. Saya juga berterima kasih telah diberi kesempatan untuk gabung di acara yang sungguh luar biasa ini ya. Iya, acara yang fenomenal. Ya, dan sungguh bermanfaat insya Allah. Insya ya. Allah semuanya. Semangat dulu toh. Semangat toh. Acara Orkes, obrolan kesehatan. Duh, langsung hafal saya. Hafal ya, Dok, ya. Jadi gini dok, kemarin itu ada tetangga saya habis operasi dok. Operasi apa? Operasi mata. Oh, bukan mata kaki kan? Bukan. Mata pencarian ya. Oh iya. Iya, operasinya sampai 2 kali dok. Oh. Kanan, kemudian nanti berapa minggu lagi kiri. Nah itu saya sih belum tahu ya dok itu kenapa. Mungkin dokter Desti bisa lebih paham, lebih tahu lah. Kita dapat dari info dari dokter Desti yang pastinya lebih tahu terkait dengan penyakit di mata. Ya, mata ini ya dok, bukan mata. Iya, mata jendela dunia ya. Iya. Itu operasinya kenapa? Awalnya kok Nah bisa itu operasi? awalnya itu buram gitu dok. Kemudian keluarnya buram, kemudian ada nyeri-nyeri. Kemudian ternyata ketika periksa di dokter spesialis mata kok diminta untuk operasi gitu, advisnya. Nah itu kira-kira kenapa ya dok ya? Ya.
Nah, ini info dari Mbak Alfi ini sungguh minimalis ya, pokoknya Iya, minimalis, operasi betul. mata Iya, gitu ya. iya. Jadi Saya taunya operasi umurnya mata. juga, ya, umurnya juga nggak ngerti, keluhannya buram gitu ya. Dok, Mbak umurnya itu sekitar 51 tahun. Oh, 51 Iya. tahun, oke. Jadi memang kalau di mata itu memang keluhan terbanyak itu memang buram biasanya, Mas Alfi sama Iya. Mas Torik sama Iya, Mbak Torik, Alfi ya. Iya. Nah, memang mata itu kadang-kadang dianggap dianggap sebelah mata kayak nggak penting karena memang jarang yang menyangkut jiwa kematian, betul. kan jarang ya. Jadi kalau keluhan mata itu biasanya sangkut pautnya itu sama masalah kebutaan. Oh, iya. Nah. Disepelekan itu. Iya, disepelekan itu. Padahal kalau misalnya badannya sehat, matanya buta, ada gangguan, tetap kan Betul. gimana rasanya? Apalagi dia misalnya kepala keluarga, Iya. perekonomian keluarga juga pasti akan drop. Dia nggak Iya, bisa betul. menghidupi anak istrinya, Iya, nafkah ya. Jadi kembali lagi, kalau di Indonesia ini nih, yang paling banyak menyebabkan kebutaan nomor 1 itu sebetulnya masih katarak. Katarak. Iya, nomor masih 1. katarak ya. Jadi itu karena apa? Karena katarak itu kebanyakan itu penyebabnya karena faktor usia. Faktor Usia. U. Kalau Faktor U. Mas Tori kan masih Saya masih 7 33. 17 plus. Iya. Iya. 17 plus ya. Penting. Ya, 17 plus gitu ya. Ya, itu. Jadi kalau di Indonesia itu masih nomor 1 penyebab kebutaan itu karena katarak. Karena penyebabnya biasanya terbanyak itu karena faktor usia. Oh, Nah, iya, ya, tapi kalau katarak ini kalau tidak ada kelainan saraf, maksudnya katarak murni gitu butanya, karena katarak murni itu masih bisa dioperasi, kemudian dia akan bisa melihat jelas lagi. Jadi kebutaannya itu reversible, jadi bisa dikembalikan lagi, bisa kembali normal lagi kalau nggak ada kelainan saraf Oh, gitu. atau retina gitu. Dok, maaf, Ya. katarak murni sama nggak murni itu gimana, Dok? Maksudnya tuh kalau katarak nggak murni itu misalnya ada kataraknya, tapi belakangnya mungkin retinanya bermasalah. Nah nih, Oh. ada retina. Kebetulan nih kan saya ambil retina nih, subspesialis retina. Iya, Lebih jadi terkhusus gitu ya, Dok? ya, spesialisnya jadi kalau tadi. misalnya cuman katarak tapi retinanya baik-baik saja, kataraknya dioperasi, itu dia bisa lebih jelas lagi. Kecuali kalau katarak yang misalnya disertai dengan penyakit retina, karena diabetes misalnya, atau karena Bisa ya, Dok? iya, karena retinanya ada robekan, kemudian lepas, nah itu beda lagi. Gitu. Ini kok iya. ada robekan retina ya, Dok? Iya, robekan retina. Itu maksudnya gimana, Dok? Gimana, Dok? Retinanya Iya. robek atau Jadi tuh kalau bola mata kita ini tuh ada dinding bola mata, ya. Dinding bola mata itu ada 3 lapisan. Yang kita lihat Yang yang depan putih ini. ini, yang Iya, putih-putih iya, ini, Mas. Kalau Ah. Mas Alvin habis Mas Torik. Mas, Alfi, Dok? balik Iya, terus. enggak apa-apa, Ya, Dok. mereka tuker gender nanti. Aduh, maaf. Iya. Jadi kalau Mas Torik misalnya ngaca nih habis mandi, Iya, iya. lihat yang putih-putih itu dinding bola mata yang paling luar, Mas. Oh, itu Sklera yang namanya. Yang, apa, Dok? Sklera namanya, Sklera. 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 Nggak usah dihafalkan, nanti pusing ya, Iya. nggak ujian besok ya. Sklera. Jadi cukup tahu aja Iya, ya. iya. Jadi kalau yang putih itu Iya. namanya sklera, itu dinding bola mata yang paling luar. Oh. Nah, yang di tengahnya ada yang namanya koroid. Koroid. Iya, itu ya dibayangkan dulu lah. Koroid itu iya. bukan kalau luka. Koloid. Oh ya, itu Keloid. keloid ya. Saya enggak tahu. Nah, itu beda ya. Enggak, ini dibayangkan dulu aja ya. Saya bayangkan, Dok. Nah, setelah koroid, nah ini yang paling dalam itu namanya retina. Ya, retina. Kalau pupil, Dok? Pupil ini yang ini yang kalau ngaca, Mas Torik lihat ada yang hitam-hitam banget di tengah yang kecil itu, lah itu namanya pupil. Oh, yang tengah. Bukan upil loh, Mas. Iya, saya kalau ngaca yang saya lihat di itu. Iya. Pupil. Itu pupil Oh, ya. iya, maaf, Dok. Bukan upil ya. Oke. Mohon maaf ya, ini kebanyakan bercanda. Iya, Nah, Dok. Kadang Lanjut, suka Dok. gitu, Dok. Iya. Oke, lanjut, Dok. jadi kalau retina itu sebetulnya dia tuh selaput selembar tipis kayak akan sel-sel saraf. Oh. Jadi mata tuh kan kayak kamera. Iya, iya. Kayak kamera, dia cepret gitu kan. Rangsang sinar masuk, oleh retina nanti ditangkap jadi impuls listrik. Impuls listrik langsung masuk ke otak. Jadi sebetulnya yang melihat betul-betul tuh bukan mata kita, tapi yang baca tuh di otak. Sama otak dikembaliin lagi. Nah, sehingga kita bisa ngelihat sesuatu atau seseorang itu sama seperti aslinya kayak saya, kok langsing gitu ya. Itu berarti ada apa-apanya. Itu ada Jangan robekan keburu, retina. nah, jangan keburu protes loh ya. Nah, itu. Jadi
Jadi seperti itu. Jadi kalau retina itu sebetulnya dia selembar tipis ya, banyak sel-sel saraf. Kemudian dia nempel di koroid itu tadi yang di tengah. Yang di tengah. Nah, pada suatu kondisi retina itu bisa robek. Oh. Contohnya, jadi retinanya itu bisa robek. Contohnya nih ya, biar bisa membayangkan. Itu contohnya pada kasus minus tinggi. Jadi kan ada orang-orang yang pakai kacamata minus tinggi. Ini minus berapa? Saya Mbak Afi nih. 125 dok. Oh ya berarti belum tinggi. Saya 3. Sudah cukup. Lah mana? Saya enggak pernah pakai kacamata. Lah ini. Itu bahaya nggak dok? Ya, bahaya. Nah. Itu nanti bisa terjadi Saya ambliop. tuh enggak nyaman soalnya, Dok. Bisa terjadi lazy eye. Lazy Jadi eye. sarafnya udah terbiasa kabur. Nanti kalau udah dikasih kacamata, dia nggak akan bisa mau lagi loh. Iya, benar, Dok. Jelas. Gitu. Habis acara ini harus saya geret ke poli saya nih nanti. Harus dok. Ya. Harus kita cek nih. Iya, saya tuh Nah. 3, Dok. Tadinya tuh Oh. 2, terus naik lagi 2/4. Lah iya. Nah, terakhir itu 3, Dok. Berarti lihat saya nggak begitu jelas cantiknya Wah, dong. cantik sekali, Oh, ya. Dok. Karena minus 3 itu, Dok. Loh, wah, berarti nggak akurat dong. Nah, oke. Nah jadi kembali lagi ya Iya, tadi. kembali lagi. Jadi kondisinya mungkin bisa minus tinggi. Oh iya. Kalau minus tinggi itu minus tinggi itu biasanya di atas minus 6. Oh, berarti dikatakan tinggi, masih jika aman ya, Dok, lebih saya? itu dari minus 6 6. ya. Ya nggak gitu juga karena kacamatanya nggak dipakai Iya, ya. Dok, maaf, Dok. Nanti kita urus kamu di akhir acara ya. Nah, terus habis itu sumbu bola mata itu akan memanjang dia kalau minusnya tinggi. Nah, sedangkan yang bisa mengikuti panjang sumbu bola mata ini hanya sklera, yang dinding bola mata depan yang putih ini. Retina nggak akan bisa ngikuti. Oh, gitu. Jadi kalau bahasa Jawanya modot ya. Modot. Nah, maaf modot. yang nggak paham bahasa Jawa, mohon maaf ya. Modot itu Jadi itu modot apa itu ya? coba apa Berkepanjangan. Coba apa bahasa Indonesianya? Melar gitu kan? Melar gimana? Kita agak gimana gitu kalau Nah, melar. Molor. Ya. Modot tuh Ya. kepanjang ya. Modot. Jadi sumbu bola matanya bisa modot gitu ya, bisa memanjang kalau Iya. kalau minus tinggi lah. Yang bisa itu hanya sklera. Retinanya nggak bisa. Nggak bisa. Jadi retina nggak bisa mengikuti sklera, akhirnya dia sobek. Gitu. Menipis, akhirnya dia sobek dan biasanya terjadinya di retina bagian pinggir dulu. Itu maaf, Dok, kalau secara klinis itu kelihatan enggak, Dok? Kalau Kalau retinanya melihat sobek? gini, nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya, nggak Dok? kelihatan. Nanti kalau meriksa retina itu harus pakai teknik khusus. Sebelumnya pasien juga harus ditreat pakai tetes mata dulu untuk pemeriksaan. Jadi nggak bisa langsung ya dok? Oh nggak bisa Nggak langsung. dilihat Misalnya oh ini kalau robek. dilihat gini, ini robek, nggak bisa. Harus pakai tetes mata dulu supaya tadi yang kata Mas Torik pupil itu tadi biar bisa lebar dulu. Pupil itu biasanya kalau orang masyarakat taunya apa ya? Anak-anakan mata, apa orang-orangan mata ya? Yang depannya yang itu. itu. Jadi biasanya itu harus ditetes suatu tetes mata dulu untuk bisa kita melihat retina dalam. Berarti Nah, nggak bisa kelihatan klinis gitu, nggak bisa ya? ya bisa setelah setelah tetesin dilebarkan. itu ya? Iya, makanya kalau pasien-pasien periksa ke saya itu memang lebih lama menunggunya karena memang Prosesnya ya dok. pasien-pasien dengan retina itu harus ditetes obat tetes itu dulu supaya bisa dilihat retinanya. Kalau tidak nanti kita nggak bisa lihat retina sampai pinggir. Nggak bisa full Iya, gitu nggak ya bisa dok? Nggak full. Jadi full. ngelihatnya cuma tengah. Loh, padahal tengahnya kayaknya kok baik-baik aja. Loh, ternyata kelainannya yang robekan itu di pinggir. Oh iya. Kalau bisa belum jadi ya, Dok, ya? iya, kalau belum berkelanjutan ya belum ada keluhan. Keluhannya mungkin ya masih gejala misalnya tersering itu kayak melihat kilatan cahaya. Nah, itu. Dok, maaf, Dok. Heeh. Ada teman saya itu, kasusnya itu dia kalau lihat cahaya itu perih, Dok. Lihat cahaya perih, tapi terus kalau misalnya gelap itu nggak apa-apa. Cuma lihat cahaya aja perih. Sensitif cahaya. Nah, gitu. itu apa karena Itu robekan kayaknya retina? berbeda. Jadi Beda ya, kalau Dok, ya? misalnya yang robekan retina itu dia itu ada keluhan kalau gerak-gerak itu ada seperti kilatan cahaya seperti lampu blitz kamera. Oh, gitu. Nah, itu sudah kadang-kadang sampai kalau- gitu ya, Ya, Dok? jadi misalnya celap-celap gitu. Ada kayak kilatan cahaya dalam bola mata gitu. Atau mungkin ada yang terbang-terbang mengikuti gerakan bola mata, misalnya kayak ada
benang-benang atau nyamuk-nyamuk yang berterbangan. Kalau lirik kanan dia gerak-gerak, lirik kiri dia gerak-gerak, lah itu. Itu bukan makhluk gaib ternyata. Oh bukan. Kadang kan Jadi, wah, ini ada iya. Ada yang Padahal itu bergentayangan. matanya yang bermasalah. Iya. Perlu periksa ke spesialis Iya, mata. jadi jangan ke dukun ya. Iya betul. Jangan ke dukun. Nah, berarti. kalau ambil sub gitu tuh berarti spesialis lagi ya dok ya? Spesialis Ambil mata. subspesialis. Oh, Ya. itu berarti- Setelah ambil ilmu kesehatan mata yang umum, kemudian kita ambil subspesialis karena kan di mata ada 9 sub. Gitu. termasuk yang Termasuk retina. Retina. Nah, jadi tindakannya apa dok kalau robekan retina? Nah, kalau robekan retina itu kalau misalnya sudah mengeluh tadi ya, ada kilatan cahaya atau ada yang terbang-terbang itu harus segera ke dokter spesialis mata memang. Iya, Karena pemeriksaannya memang harus dilihat betul retinanya dan kalau memang betul-betul ternyata didapatkan ada robekan retina atau penipisan retina, itu harus dilakukan laser. Oh, laser. Tindakannya laser gitu ya dok. Laser sama lasik sama enggak dok? Beda. Beda, Kalau beda. lasik itu untuk mengurangi yang minus-minus itu dengan cara menipiskan korneanya. Kalau ini kita Wah, ke beda lagi nih. beda lagi. Berbeda. Jadi mata itu kecil tapi luar biasa Iya, komplek betul, dia. betul, Nah, betul. jadi kalau ini kita ngelasernya ke retinanya, ke dalamnya. Iya, Jadi dia kan misalnya ada robekan nih ya. Iya. Kita kayak ini, kayak dilem, kayak dilas. Pakai sinar laser di pinggir-pinggirnya supaya retinanya nggak keangkat. Jadi masih robek tok nih, masih robek tok tapi retinanya masih nempel di masih di tempatnya masih di gitu tempatnya. Supaya nggak terjadi ablasi retina atau retinanya lepas, itu langsung segera dilaser. Oh, buat nempelin itu lagi. Iya, supaya itu kayak dilem gitu loh. Dilem. Supaya dia nggak angkat. Itu termasuk kalau menemukan robekan retina itu termasuk tindakan situ atau emergency. Oh iya. Iya, harus segera dilakukan laser. Harus segera ya dok, Yes. jika ditemukan gejala-gejala yang seperti tadi dokter Iya, sampaikan, betul. berarti harus langsung ke dokter spesialis mata Iya, untuk betul. pemeriksaan Untuk lebih memastikan. lanjut. Iya. Kalau di Sultan Agung yang spesialis robekan retina cuma dokter Desti. Saya sama dokter Prabowo. Ada 2 spesialis Itu, mata teman-teman ya. yang subvitreoretina. Iya. Iya. Oh, vitreoretina. 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 Kalau Iya. tindakannya namanya Laser. 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 Jadi memang Vitreoretina. laser retina memang. Laser retina gitu ya, Ya, dok. laser tindakannya. retina itu bisa macam-macam, salah satunya untuk mengatasi robekan retina ini supaya tidak berkomplikasi lebih lanjut. Nah, kalau berkomplikasi lebih lanjut, nanti dia akan terjadi ablasi retina, retinanya lepas, itu akan membutuhkan tindakan operasi vitrektomi. Waduh. Yang tindakannya lebih besar tentunya, gitu. Oh, gitu. Harus Jadi- masuk kamar operasi. Kalau yang tadi laser kan tidak perlu masuk kamar operasi. Iya betul. Jadi hanya duduk dan rawat jalan, maksudnya di bisa langsung pulang. yang Bisa laser langsung pulang. Iya, bisa langsung pulang ya, Dok, berarti ya, Iya. Dok. Biasanya pakai kayak tutup bajak laut gitu ya dok? Enggak, soalnya saya pernah. Enggak dong, kalau laser enggak dong. Berarti Sekarang kan sudah modern. aku pakainya apa dok? Kacamata tuh? Ya enggak, habis di laser ya biasa aja. Wah mantap. Iya. Ke dokter Desti aja. Sabar, Risa. Gitu. Jadi jadi Kan gitu. kita Jadi pakai yang itu bajak laut. Bajak oh itu laut. kalau habis operasi. Satu gini ya. Iya. Itu pun sekarang udah penutupnya bening dan biasanya cuman semalam aja. Sudah lebih canggih ya, Dok. Udah lebih canggih. Memang rumah sakit Sultan Agung itu dokternya canggih-canggih ya. Amin ya rabbal alamin. Dok, tadi selain karena faktor usia ya, Dok, kan tadi faktor resiko untuk robekan retina tadi kan ada faktor usia. Nah, ada nggak sih, Dok, penyebab lain, iya. faktor lain, apakah Iya. hanya usia saja gitu? Ya. Jadi robekan retina itu tadi yang saya bahas justru yang pertama kan minus tinggi. Ya, Oh iya, betul, minus minus tinggi. 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 Kemudian yang kedua itu trauma. Tapi jangan membayangkan tuh trauma psikis karena percintaan. Trauma. Putus cinta bukan loh. Oh. Bukan. Berbeda ya? Ada, Berbeda. betul. Beda. Oh, beda Jadi ya. traumanya itu trauma mekanis ya. Oh. Jadi misalnya terbentur, Iya. jatuh, misalnya kemudian kena kita habis mandi pakai handuknya terlalu semangat. Iya. Ya kan? Kepukul ciduk. Iya, jadi wow, ngeri banget. Itu terlalu semangat kan? Iya, tadi, Dok? terlalu semangat. Mandinya sambil silat dong, gitu, sambil salto, ya. Nah, itu trauma yang seperti itu yang dimaksudkan, ya. Itu bisa terjadi robekan retina yang akhirnya nanti bisa terjadi ablasi retina, retinanya lepas. Oh, retinanya lepas. Ya,
ya. Jadi trauma itu ya. Yang pertama tadi apa? Minus tinggi, Minus kemudian tinggi, trauma ya. Mekanis. Yang Terus ketiga yang itu ketiga memang dikatakan tuh idiopatik. Idiopatik itu tidak diketahui sebabnya. Jadi kadang-kadang bisa tiba-tiba bangun tidur itu tiba-tiba gelap. Oh, Jadi tapi udah terjadi lampunya belum ablasi retina. dinyalain. Ayo mungkin ya. Saya kira gelap. Lupa lampunya belum dinyalain. Gelapnya sebelah. Jadi gimana dong kalau belum dimatikan gimana? Iya. Gelapnya sebelah. Nah itu. Jadi memang kalau pasien-pasien tersebut misalnya udah tahu nih minus tinggi, Iya. ya harus rajin cek gitu, Nah, rutin rajin kontrol. cek, rutin kontrol Jadi ya, Dok. prinsipnya itu sekarang modelnya ya, itu Saya merasa soalnya. iya makanya agak tertohok dari belakang. Iya, ya. Dok. Maaf ya, Nah, Dok, ya. Jadi sekarang itu tidak perlu menunggu ada gejala. Oh, gitu. Ya, jadi itu memang pencegahan lebih penting ya. Preventif lebih penting kan, Iya. pencegahan lebih penting daripada mengobati. Betul. Jadi adanya medical check up itu ada bagusnya, Penting ada juga iya ya, penting. Dok. Jadi kadang-kadang ada yang silent symptom. Kan Itu apa, Dok? silent symptom itu nggak ada gejala. Nggak ada Langsung gejala, tiba-tiba. tiba-tiba iya karena beberapa pasien saya itu datang itu hanya cuman mau cek kacamata. Oh. Wah, ternyata saya cek ada penyakit glaukomnya. Saya cek ada robekan retina Retina, di pinggir. Jadi memang penting. Jadi tidak usah menunggu ada keluhan, tidak usah menunggu ada gejala. Paling tidak setahun sekali itu diperiksakan. Oh, 1 tahun Gitu, sekali iya. periksa. Kalau Kalau mata memang- tuh 1 tahun sekali ya, Ya Dok? kalau memang tidak ada Keluhan ya? keluhan atau misalnya seperti sudah memakai minus tinggi nih, Iya, ya iya, berarti iya. ya paling tidak setengah 1 tahun lah Oh, gitu. iya, Jadi betul. tergantung kondisi matanya. Jadi jangan gini, belum pernah periksa tapi pede, mata saya tuh sehat loh Iya, gitu, nggak ada betul. apa-apa ya. Iya, Ada yang Dok. tersindir nggak kira-kira? Saya, Dok. Oh ya. Saya kelihatannya sehat tapi malam waduh, lama-lama nggak kelihatan. Lah iya itu kan. Jadi jangan pede dulu sahabat Iya. Risa kalau memang belum periksa, jangan menganggap matanya itu sehat. Jadi periksa dulu, pastikan dulu ya. Jadi nanti biasanya dokter akan menyarankan kalau memang itu baik-baik saja, oh paling mungkin setahun lagi ceknya. Oh, setahun sekali. Iya. Kalau gigi kan 6 bulan sekali, Dok. Oh iya gitu. Ada Wah, keluhan. mentang-mentang ini ya. Mentang-mentang menguasainya gigi Iya. nih. Masuk dikit lah nggak apa-apa. Iya betul dikit. Loh, karena gigi sama mata juga berhubungan loh sebetulnya. Oh iya, Dok. Iya. Masalah di mata bisa Jadi, masalah saja. di gigi bisa Ke mata ke ya, Dok? mata. Oh, Iya. gitu. Jadi mata itu meskipun kecil tapi dia itu kompleks. Oh, Iya. iya, benar. Kompleks Banyak kok, kemana-mana. Dok. Gitu Sekarang ya, itu Dok, yang ya. robekan retina ini juga banyak kasusnya ya, ke ablasi retina juga banyak ya. Kemudian ke diabetes. Oh, gula juga. Wah, gula Ini itu faktor sekarang berikutnya ya berarti ya, Ini Dok? faktor berikutnya atau Bisa jadi. Oh, gula. jadi karena Bisa. penyakit ya, Dok. Karena penyakit sistemik ya. Sistemik. Terutama itu diabetes. Diabetes. Jadi makin ke depan nanti diabetes tuh akan makin tinggi gitu. Nah, sampai sekarang itu masyarakat belum tahu kalau ternyata tuh diabetes itu juga ngaruh ke mata. Menyebabkan kebutaan permanen juga ini. Waduh. Makanya dari Kemenkes itu ada 6 penyakit kalau nggak salah yang diutamakan oleh Kemenkes untuk menurunkan angka kebutaan di Indonesia. Salah satunya, salah berapa nih berarti? Ada katarak, Iya. glaukom, refraksi, retinopati diabetes, low vision. Low 5. vision itu penurunan Ada 6. penglihatan ya, Dok? Ada 6 6 yang ya? satunya, Oh iya. penurunan penglihatan tapi yang sudah tidak bisa diapa-apakan. Oh, udah terus Dioperasi nggak bisa, ya udah mentok segitu. Berarti udah permanen gitu ya, Ya, Dok? udah mentok segitu, tinggal memaksimalkannya itu bagaimana. Jadi nanti dicek pakai alat-alat khusus di Sultan Agung juga ada kok. Wah, Datang ke Sultan Agung. Low SEC. vision, ya. Iya kan, Dok? Ada, alat-alatnya juga ada. Jadi Iya. dicek nanti dia cocoknya pakai misalnya ada kayak teleskop atau ada kaca pembesar. Jadi bagaimana caranya memaksimalkan penglihatan pasien Iya. memakai alat-alat bantu. Alat bantu. Karena sudah tidak bisa dioperasi, di terapi juga sudah mentok gitu. Padahal pasiennya misalnya masih usia produktif gitu-gitu. Berarti dibantu dengan alat bantu yang bisa dipakai untuk pasien itu Iya, gitu nanti ya, Dok? Ya? dicek cocoknya yang mana, ukurannya yang mana gitu. Berarti nggak sembarangan ukuran ya, Dok? Oh enggak, alatnya pun juga enggak sembarangan, enggak kayak kacamata biasa yang dipakai Mbak Alfi ini, bukan. Dok, Hmm. ada lagi pertanyaannya. Mahal nggak, Dok? Apanya?
Itu Dok. Kalau operasi Tindakan gitu Dok. operasinya. Dok. Tindakan-tindakan operasi Bisa pakai retina. BPJS atau Oh asuransi iya, enggak Dok? kalau di sini kan memang bisa semua tindakan retina bisa ditanggung oleh asuransi BPJS ataupun asuransi swasta, itu bisa. Jadi Iya. apalagi memang kalau retina itu termasuknya operasi yang besar dalam mata. Makanya gitu. tadi saya berpesan mendingan preventif pencegahan daripada pengobatan, karena kalau sudah operasi retina itu memang lumayan termasuk operasi yang besar begitu. Berarti ini ya dok, dibius total gitu ya dok, kalau sudah yang enggak, Ada, tadi rawat enggak. jalan ya, Dok, Kalau ya? bukan itu yang laser. kan yang laser. laser. Kalau yang Kalau operasi saya itu saya semua tindakan retina saya bekerja sama dengan dokter anestesi yang sudah mengambil ophthalmic anestesi. Jadi bius di bola mata. Bola matanya hanya disuntik saja. Tidak perlu di NU, tidak perlu dibius total. total, berarti tidak perlu bius Tidak total. perlu dibius total, apalagi pasien-pasien saya itu tergolongnya pasien-pasien yang lansia, diabetes, pasien ginjal, jelas-jelas Iya, yang benar-benar. kondisi fisik, kondisi Tidak penyakit memungkinkan. ya nggak memungkinkan untuk dibius. Jadi saya dengan Dokter Kinanti, spesialis anestesi di Sultan Agung ini, itu kami kolaborasi memakai ophthalmic anestesi. Jadi tidak perlu dibius total, hanya matanya saja yang disuntik. Oh gitu, jadi nggak harus masuk kamar operasi benar. yang Ya, tetap sentral. masuk kamar. Ya, kita kan di Sultan Agung ini kan punya kamar operasi sendiri di SEC. Oh iya. Jadi tidak masuk ke kamar operasinya saya. Ini Jadi nanti diedit. ya. Iya. Jadi kami di Sultan Agung Eye Center ini sudah sendiri kan. Iya, spesial. Iya, spesial pakai telur. Iya. Saya kira tuh dokter anestesi itu ya sama. Oh bukan, gitu. enggak. Berarti Jadi ada sekarang semakin berkembang, ilmu kedokteran kan pasti semakin berkembang ya Iya, demi pelayanan ke masyarakat, demi penanganan terhadap pasien. Makin lama kemudian dikembangkan ada ophthalmic anestesi. Nah, Khusus nah itu untuk- yang sudah mengambil ada Dokter Kinanti Dokter yang Kinanti. ya Dokter Kinanti spesial anestesi yang selalu mendampingi saya dalam operasi mata. Jadi pasien lebih merasa nyaman, Betul. tidak sakit. Kemudian kalau itu tadi pasien saya kebanyakan pasien-pasien ginjal yang cuci darah, yang jelas-jelas tidak mungkin dibius total, Iya, itu betul. Resiko masih ya, Dok, ya ya? resiko. Jadi masih tetap bisa dilakukan operasi retina gitu. Apa tadi Dok operasi retina namanya Dok? Vitrektomi. Vitrektomi. Saya tuh lupa terus. Vitrektomi itu sama dokter Desti. Iya. Sama dokter Kinanti. Iya, betul. Mantap ini. Terkait dengan tindakan operasinya gitu ya dok. Jadi seberapa lama sih dari proses operasi kemudian nanti sampai bisa sembuh gitu, itu berapa lama dok? Oh, mohon maaf Dok. Saya cut dulu ya Dok. Soalnya ada yang mau lewat berikut ini. Kembali lagi bersama kami Orkes, obrolan obrolan kesehatan kesehatan bersama Dokter Desti, Desti, spesialis mata. mata. Tadi yang di break ya dok, yang di cut Mas Torik Iya, ya. maaf ya Dok ya. Tentang berapa lama proses penyembuhan setelah tindakan Oke. operasi itu dok? Ya, operasi retina ya. Jadi Iya. tergantung sebetulnya kasusnya apa. Kalau memang perobekan retina yang sudah menyebabkan retinanya lepas atau ablasi retina, itu setelah operasi
bola mata pasien itu kita kasih tampon. Jadi cairan bola mata pasien itu kan kita bersihkan semua tuh. Iya. Termasuk yang brobos. Apa tuh bahasa Indonesianya? Masuk. Ya, masuk Masuk di ke dalam. Ya, masuk ke dalam lapisan retina yang mengangkat itu kita bersihkan semua. Diambil semua. Ya, gitu diambil semua, dibersihkan semua. Habis itu di akhir kita tampon, bisa pakai gas, bisa pakai minyak silikon. Saya kira tampon dimasukin. Enggak. Jadi di dalamnya Takutnya sumpah. kan Iya, jadi sumpek gitu. tujuannya memang untuk menekan robekannya tadi yang sudah di laser supaya cepat kering. Nah, Itu biasanya itu tampon ya? tampon, jadi tamponade. Nah, itu tergantung. Tampon aja kalau misalnya gas, itu ada 2 macam gas. Yang satu hilang sendiri 2 minggu, yang satu hilang sendiri 1,5 bulan. Nah, saat dimasukkan gas ini, pasien biasanya kita edukasi. Tidak boleh ke daerah pegunungan atau naik pesawat. Udah kenapa dok? Karena gas-gas tersebut akan memuai, memenuhi bola mata sehingga tekanan bola mata akan meningkat, tinggi. Jadi tekanan itu tidak hanya tekanan darah, tapi di bola mata itu ada tekanan bola mata. Terus nanti gini. Jadi dia kayak balon. Kalau diisi kan dia akan semakin Gede. menteng-menteng ya. Iya. Pembuluh darahnya juga apa sih? Menteng-menteng itu. Iya, saya tuh soalnya membengkak, soalnya saya terlalu cinta dengan bahasa Jawa ya, mohon maaf Nggak ya. apa-apa, kita Jadi translate. ya, mohon maaf ya, mohon ditranslate. Iya, Jadi memang bola matanya bisa menteng-menteng dan kayak balon. Jadi bisa jadi mohon maaf, bola matanya bisa meletus kalau Serius tuh? iya, Bahaya kayak ya, Dok? balon bahaya karena dulu pasien saya pernah satu, tapi karena penyakit glaukoma. Bukan karena tidak Bukan, sesuai instruksi bukan, dari dokter. bukan ya? karena penyakit glaukoma. Kan glaukoma kan tekanan bola matanya tinggi. Nah, itu. Jadi kalau gas itu akan hilang sendiri, kemudian kita edukasi tidak boleh ke daerah pegunungan atau dataran tinggi atau naik pesawat. Yang dingin-dingin Kemudian, pokoknya ya, Dok. mana ada yang di pantai dingin nggak ada ya? Masuk kulkas sih. Oh ya bisa jadi. Kamu coba dicontohin dulu. Nah, setelah itu ada posisi-posisi tertentu yang harus ditaati oleh pasien memang. Setelah kita masukkan tamponade, itu memang tergantung robekan retinanya itu di mana. Apa di superior, di atas atau di bawah retina itu. Jadi ada posisi-posisi tertentu seperti misalnya tidur telungkup, tidur tengkurap. Itu tidak boleh ya dok? Enggak, Apa- itu justru disarankan. Jadi tergantung kasusnya. Ini salah satu saja. Misalnya kasus ablasi retina, robekan retina tadi itu ada yang kita edukasi untuk posisi tertentu. Salah satunya itu tidur tengkurap atau duduk menunduk begitu. Jadi supaya tujuannya untuk menekan robekan tadi di mana lokasinya. Jadi posisinya itu posisinya menyesuaikan lokasi robekan retinanya gitu. Itu. Kemudian tadi gas ya, ada yang kedua minyak silikon. Sama minyak silikon itu juga ada posisi tertentu yang harus ditaati oleh pasien supaya retinanya nanti tidak ngangkat lagi. Terus robekannya bisa kering, bisa nempel. Berarti enggak lepas lagi gitu ya? Itu tujuannya ya. Nah, kalau silikon, minyak silikon isinya itu memang harus dioperasi lagi, dikeluarkan lagi silikonnya. Oh, enggak yang kayak gas tadi ya? Enggak, beda. beda ya, Dok. Karena kalau silikon itu tidak boleh ada di dalam tubuh seumur hidup, harus dikeluarkan. Jadi enggak absorbable. Enggak, harus dikeluarkan. Ada tindakan lagi untuk Ada tindakan mengeluarkan lagi gitu untuk ya, Dok? mengeluarkan minyak silikon. Jadi dia hanya membantu untuk menempelkan retinanya. Jadi sekitar 2-3 bulan setelah operasi yang pertama itu harus dikeluarkan lagi. Oh maaf Gitu. dok, itu ada plus minusnya enggak dok kalau yang gas sama yang Ya tentu ada plus minusnya. Kalau gas itu kurang kuat biasanya, tergantung lokasi breaknya, lokasi robekannya. Biasanya gas itu untuk yang robekannya di atas. Tapi kalau kalau sudah multiple lebih dari satu nggak akan kuat, harus diisi silikon gitu. Tapi harus operasi lagi. Nah tapi harus operasi lagi Harus gitu. rajin Jadi berarti. jadi ada plus minusnya memang gitu. Jadi kalau tadi ditanya penyembuhannya, memang kalau operasi retina itu tidak bisa seperti operasi katarak, hilang pasang lensa sebulan stabil terang sudah. Tapi kalau retina itu memang harus evaluasinya memang agak lama. Gitu. Belum lagi nanti silikon. Iya, 3 bulan harus dikeluarkan. Habis itu saya harus dievaluasi lagi retinanya ngangkat lagi enggak gitu. Karena pasien saya itu 3 bulan ya dok? Iya.
Karena pasien saya itu pengalaman ya, 2 dari sekian banyak pasien itu dari luar kota ini ya, 3 bulan setelah silikonnya dikeluarkan datang ngangkat lagi retinanya. Berarti tindakan ulang gitu dok? Iya, Jadi PR. iya. Jadi kalau retina itu memang tidak menjamin 1 kali tindakan memang. Itu tergantung penyakitnya. Jadi di retina itu memang penuh dengan surprise. Gitu. Jadi begitu di meja operasi ngelihat retina, oh surprise. Gitu. Jadi ya, jadi misalnya USG ditemukan apa, nanti di meja operasi ditemukan apa gitu. Jadi sebagai dokter mata subretina ini memang harus betul-betul bisa berpikir cepat gitu. Di saat di meja operasi apa yang kita temukan harus kita kasih solusi apa, itu kita harus berpikir dengan cepat. Ya beda kalau misalnya katarak, udah nih katarak jelas-jelas lensanya putek keruh, dibersihkan pasang lensa udah. Tapi kok retina, waduh, sini robek, sana nanti ada perdarahan. Unpredictable. Ya unpredictable, luar biasa, surprise gitu. Jadi seninya itu banyak kalau di retina itu. Makanya memang dokter retina itu tidak banyak. Dan tidak semua rumah sakit memang ada pelayanan subspesialis retina. Salah satunya ya alhamdulillah di Sultan Agung ini ada. Dokter boleh di-spill hari apa aja dok? Oh iya. Sama sahabat Risa. Oh ya, jadi kalau saya di Sultan Agung itu prakteknya di tiap hari Senin dan Rabu Senin dan sore Rabu, ya, sore. mulai dari 4:30. Tapi memang harus diharapkan bersabar kalau periksa di dokter retina itu. Pasiennya karena banyak ya dok. karena dokternya sedikit tapi memang kasusnya banyak. Kasusnya Dan banyak. itu tadi memerlukan tindakan tetes mata dulu sebelum ketemu dokternya untuk melebarkan manik matanya tadi. Karena percuma saja dipanggil ketemu dokternya itu belum lebar, sama aja belum bisa periksa ya disuruh keluar lagi ditetes lagi. Tapi alhamdulillah pasiennya Begitu. Sultan Agung itu sabar-sabar. Alhamdulillah ya Allah. Antri, sabar. Alhamdulillah. Karena orang sabar mantapnya lebar. Saya dok. Orang sabar apa dok? Enggak lah. Matanya sabar. lebar. Ya jadi gitulah kira-kira. Oh gitu ya dok. Dok, adakah langkah pencegahan enggak dok buat jangka panjang itu? Ya biar nggak kambuh lagi biar nggak gitu kambuh dok. lagi dok. Ya kalau misalnya yang belum kejadian itu ya saya sarankan seperti tadi medical check up. Jangan tunggu ada keluhan baru datang ke dokter mata. Misalnya sudah tahu, apalagi sudah tahu minus tinggi nih, tapi nggak pernah memeriksakan. Minus tinggi dok, tapi nggak pernah periksa. Nah itu bahaya, apalagi harus pakai kacamata tapi nggak dipakai. Ya itu bahaya juga ya kan. Jadi memang boleh minum ada dok? yang terduduk lagi dok. iya. Nah, jadi Saya memang kena terus ini. iya, jadi memang sungguh penting medical check up ini jangan menunggu sampai ada keluhan baru periksa ya. Jadi itu ya, dok. medical check up ini betul-betul penting karena bisa ditemukan atau untuk deteksi dini apabila ada kelainan. Karena semakin dini ditemukan kelainan tersebut, semakin cepat diterapi sehingga bisa dicegah untuk kemungkinan komplikasi atau keparahan yang selanjutnya. Gitu. Jadi lebih penting itu mencegah itu Sejak dini. Iya. Itu kalau belum kejadian. Kalau sudah kejadian ya itu tadi. Segera periksakan. Jadi kalau misalnya satu mata sudah pernah terjadi robekan retina atau ablasi retina, dari penelitian dikatakan mata yang satunya itu juga mempunyai potensi yang sama. Loh, bisa itu? Bisa. Dan itu memang sering terjadi pada pasien saya. Jadi kalau pasien sudah operasi mata satu karena ablasi retina atau robekan retina yang sudah berkelanjutan jadi ablasi ya, pasti mata satunya saya pesan. Kalau ada keluhan yang sama, cepet-cepet atau dia juga rutin kontrol. Jadi sebelum terjadi ablasi retina, jika ada potensi robekan retina atau penipisan retina yang akan menjadi ablasi retina, itu cepat-cepat bisa kita atasi. Misalnya tadi laser untuk mencegah supaya nggak ngangkat gitu. Jadi retinanya. Ya. Sahabat Risa yang ada di rumah dan juga di studio, terima kasih yang sudah mendengarkan bincang-bincang kita dengan Dr. Desti, spesialis mata, tentang robekan retina, penyakit mata dan lain sebagainya. Ini sebenarnya masih banyak lagi yang kita bahas ya dok ya. Nanti kita panggil lagi dokter. Sambil ngopi mungkin. Sambil ngopi. Ya, terima kasih dokter. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Ini soalnya waktunya itu sudah
panjang banget ini Dok. Iya, banyak yang nunggu Dok. Sponsor-sponsornya banyak yang nunggu. Ya, terima kasih sahabat Risa yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Terima kasih juga buat Dokter Desti, sehat-sehat ya Dokter Desti. Amin amin sama-sama Mas Tarik, sehat-sehat. Semoga bisa selalu. Semoga hadir pasiennya lagi. makin banyak. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan acara ini sangat bermanfaat Amin, bagi amin. para pemirsa sahabat Risa Amin. dimanapun berada ya. Iya. Ya, sahabat Risa yang ada di rumah maupun di studio, terima kasih sudah menemani kita 30 menit ke depan dengan saya Torik dan Saya Alfi di acara Orkes Obrolan Kesehatan.